Anda berhak dapatkan rezeki berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, bagi Anda yang baru pertama kali menonton video saya atau baru menemukan channel saya ini, Anda bisa subscribe dan silakan tekan tombol lonceng agar Anda dapatkan notifikasi update video terbaru dari saya. Nah, kali ini saya ingin bahas tema yang berkaitan dengan rezeki berlimpah ya, sahabat ya. Bicara soal rezeki sebenarnya sangat luas ya. Rezeki itu tidak hanya berupa uang ataupun harta, tetapi banyak orang atau kebanyakan orang, sebagian besar adalah mereka berpikirnya demikian. Ya, oke, kita asumsikan saja begitu. Nah, begini. Banyak sekali orang dan mereka itu punya pemikiran yang sempit, sahabat. Ya, pemikiran yang sempit. Sempitnya bagaimana? Nah, sempitnya adalah ketika orang tersebut dalam kondisi yang kurang secara finansial ataupun ekonomi, ya banyak yang mengait-ngaitkan kaitannya dengan kekayaan, keberlimpahan atau kesuksesan seseorang. Orang tersebut iri kepada orang-orang kaya. Orang itu tidak suka dengan orang-orang kaya. Dengan dalih apa? Mereka pakai dalil bahwa rezeki itu tidak dibawa mati. Orang kaya ataupun orang miskin pada akhirnya nanti dikubur di tempat liang lahat yang sama. Ya, sebenarnya itu adalah bukan pemikiran yang bijak. Kenapa begitu? Ya, mereka itu menggunakan dalih ataupun dalil ya, baik di Al-Quran maupun Al-Hadis, bahwa mereka sebenarnya menguatkan ketidakmampuan atau kelemahan mereka ya. Jadi alih-alih mereka pakai perkataan Nabi, mengutip perkataan Nabi yang menguatkan bahwa Nabi itu mencintai orang-orang yang fakir, orang-orang yang tidak punya. Ya, tahukah Anda sahabat, bagi Anda yang benar-benar open mind atau berpikir yang secara terbuka, ya, Nabi itu sangat bijaksana loh, ya. Beliau itu bisa menempatkan posisinya. Ketika berhadapan dengan orang yang tidak punya, maka beliau pun menghibur bahwa nanti di akhirat atau di surga itu tidak ada orang yang masuk ke surga secara duluan, yaitu orang kaya. Tidak ada ya. Orang miskin itu lebih dulu masuk surganya ketimbang orang kaya, karena orang kaya itu nanti akan dihisap hartanya atau uangnya di dunia, digunakan untuk apa harta atau uangnya tersebut. Nah, itu adalah kasus ataupun peristiwa ketika Nabi berhadapan dengan orang miskin, orang yang tidak punya, orang yang fakir. Tentu berbeda pula ketika beliau itu berhadapan dengan orang yang berlimpah, orang yang kaya atau orang yang sukses. Ya. Nah, tentu Nabi pun berkata bahwa orang yang kaya, orang yang berlimpah itu akan bersamaku di surga di saat kekayaan ataupun hartanya itu digunakan untuk jalan Allah. Iya, kan begitu ya. Nah, saya cukup prihatin ya, saya cukup menyayangkan ketika ada orang-orang tersebut, orang-orang yang saat ini kondisi finansialnya merasa tidak punya, kemudian mereka menggunakan dalil bahwa apa yang dia katakan itu mengutip satu hadis atau mengutip satu kasus atau mengutip satu peristiwa yang dulu saat Nabi berhadapan dengan orang yang fakir. Kemudian dikuatkanlah perkataan-perkataan tersebut. Termasuk juga mungkin ya
ada ustadz-ustadz ataupun kiai-kiai yang mengatakan demikian, ya. Begini, kalau menurut saya, ya, Anda lahir dengan kondisi tidak punya, itu nasib. Tetapi ketika Anda hidup, Anda tidak mau mengubah kehidupan Anda, dan Anda mati dalam kondisi yang tidak punya juga, itu adalah sebuah kesalahan fatal. Karena apa? Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, ya, Allah itu menciptakan kekayaan dan juga kecukupan, bukan kefakiran atau kemiskinan. Anda bisa cek di Al-Quran, ya. Saya lupa untuk ayatnya seperti apa, saya lupa, tapi yang jelas di Al-Quran ada. Anda bisa cek lah, ya. Nah, jadi bagi Anda yang saat ini memang belum punya rezeki secara materi, belum berlimpah dan seterusnya, maka jangan Anda menguatkan kelemahan Anda. Anda jangan pakai dalil ataupun dalih yang justru malah memperburuk atau membuat diri Anda atau kehidupan Anda semakin terpuruk, ya. Anda sangat berhak mendapatkan rezeki berlimpah. Jangan sempitkan pikiran, jangan sempitkan sudut pandang Anda, sahabat, ya. Saya rasa masih banyak orang yang berpikiran demikian, ya. Itulah kenapa saya buat video ini, tujuannya untuk membuka pikiran Anda, membuka wawasan Anda, ya. Karena pada dasarnya setiap orang, setiap insan itu berhak mendapatkan apa yang seharusnya kita miliki, termasuk juga rezeki. Begitu ya sahabat, jadi silakan Anda mulai berpikir lebih dalam lagi, lebih merenung lebih baik lagi, ya. Dan jangan pernah lagi yang namanya membenci orang kaya, jangan pernah lagi memusuhi orang-orang yang sukses. Karena ketika Anda musuhi orang kaya, Anda musuhi orang sukses, dan Anda benci dengan keberlimpahan atau kesuksesan, maka selama hidup Anda tidak bisa berlimpah. Dan pakailah sudut pandang yang lebih luas lagi, pakai kacamata yang lebih luas lagi, yang lebih lebar lagi. Perluas wawasan Anda, perluas pemahaman Anda, perluas kebijaksanaan Anda. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya selalu doakan Anda agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki dan Anda dimuliakan oleh Allah. Sekian, saya salam, terima kasih, dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.